Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Saudara-saudara, para mahasiswa dan pemirsa yang saya hormati. Hari ini, saat ini kita berdiskusi di mata kuliah Al-Madkhal fin Nahwi. Temanya adalah lafaz-lafaz yang masuk pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lafaz-lafaz yang masuk pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk yang pertama, lafaz yang masuk pada jumlah ismiyah. Lafaz yang masuk pada jumlah ismiyah itu yang pertama adalah kana wa akhawatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Kana wa akhawatuha ini merofakkan mubtada yang kemudian menjadi isim dan menasabkan khobar. Dan menasabkan khobar yang kemudian menjadi khobarnya. Jadi amalnya kana wa akhwatuha adalah merafakkan mubtada dan menasabkan khobar. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar jika didahului oleh kana wa akhwatuha maka mubtada'nya dibaca rofa menjadi isimnya kana dan khobarnya dibaca nasab menjadi khobarnya kana. Kana wa akhwatuha ini fi'il. Ya, fi'il. Nah, kemudian nanti fi'il kana wa akhwatuha itu disebut dengan fi'il disebut dengan fi'il naqis. Maksudnya fi'il naqis gimana? Fi'il itu ada tam, ada naqis. Yang tam itu yang cukup dengan marfu'nya. Sudah cukup dengan marfu'nya. Maksudnya marfu' adalah bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Asal sudah ada isim yang dibaca rofa, sudah bisa dipahami, itu namanya fi'il yang tam. Kalau fi'il yang naqis itu tidak cukup hanya dengan marfu'nya, harus ditambah dengan mansubnya. Ya. Artinya kalau tanpa mansub, tanpa isim yang dibaca nasab, maka fi'il itu belum bisa dipahami. Itu fi'il naqis. Oleh karena itu untuk fi'il kana wa akhwatuha itu adalah masuk fi'il naqis di mana harus ada yang dibaca nasab, di situ adalah khobarnya. Bagaimana dengan fi'il, fa'il dan maf'ul bih umpamanya? Maf'ul bih itu mansubnya. Kalau tidak disebutkan maf'ul bihnya itu sudah bisa dipahami umpamanya kataba Ahmadu ad-darsa. Tanpa disebutkan ad-darsa, orang sudah paham kataba Ahmadu, Ahmad menulis. Tapi dengan dikasih maf'ul bih, objeknya, maka juga semakin bisa diketahui. Kataba Ahmadu ad-darsa. Beda dengan kana Zaidun dza nadharin. Kana Zaidun dza nadharin. Kalau tanpa ada dza nadharin, maka kana Zaidun ini belum bisa dipahami. Zaid apa? Oh, dza nadharin memiliki nalar. Memiliki nalar. Orang yang pintar. Ya. Jadi ini fi'il yang ada di sini itu fi'il naqis. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baik, kana asbaha adha dhalla amsa bata. Ini fi'il ini
dibatasi oleh kejadian pada waktu tertentu. Kejadian pada waktu tertentu. Kalau kana itu sudah terjadi. Kana Zaidun dza nadhar. Zaid memiliki nalar. Sudah. Ini sudah terjadi. Nah, begitu. Kejadian yang dibatasi oleh waktu tertentu. Asbaha menjadi, tapi kejadiannya ada pada waktu pagi. Asbahtu barian. Saya jadi bebas. Nah, ini di waktu pagi. Adha waktu duha. Dhalla. Nah, ini dibatasi oleh waktu atau keadaan tertentu. Dhalla. Dhalla itu berada pada tempat yang ternaungi. Dhalaltu naiman tahta syajarati. Saya tidur di bawah pohon. Artinya ada yang menaungi. Amsa kejadian pada waktu sore, bata kejadian pada waktu malam. Nah, ini dibatasi dengan waktu tertentu atau keadaan tertentu. Ini untuk kana, asbaha, abha, dhalla, amsa, dan bata. Itu makna aslinya. Tapi kadang juga orang memakainya untuk hal-hal yang tidak mesti seperti itu. Kadang dipakai untuk hal-hal yang tidak seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian soro. Soro itu kejadian, tapi ada perubahan, perpindahan. Sorol ma'u jalidan. Ya. Air itu menjadi beku. Nah, air tadinya cair kemudian berubah menjadi beku. Kalau dama itu memiliki makna kejadian pada keadaan tertentu. Dan ini harus didahului oleh ma masdariyah, dzarfiyah. Dan hanya untuk bentuk madinya saja. Kalau yang ini kana, asbaha, adha, bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari, bisa kalau amar ya bisa, ya bahkan masdar pun bisa, mustaqnya, derivasinya bisa. Tapi kalau dama hanya fi'il madi yang didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Apa ma masdariyah dzarfiyah? Ma masdariyah dzarfiyah, ma masdariyah adalah ma yang membuat fi'il dan fa'ilnya atau jumlah itu menjadi masdar. Itu namanya ma masdariyah. Jadi masdar muawwal. Ya. Dzarfiyah berarti ada waktu, dzaraf. Jadi ma-nya itu menjadikan masdar dan dzaraf. Contohnya, aqra'u ma dumtu nasyiton. Saya membaca selagi saya semangat. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat sharih ma dumtu itu menjadi muddata dawami. Muddata dawami. Jadi menjadi masdar dama jadi dawam. Kemudian ma-nya itu ma masdariyah yang membuat dama menjadi dawam atau menjadi masdar di samping waktu muddata selagi. Dawami itunya jadi yaknya muddata dawami nasyitan. Kembali bahwa itu dama harus fi'il madhi dan didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Bariha infakka zala dan fatihah. Ini bermakna terus menerus. Dia harus didahului oleh nafi atau nahi. Contohnya mazala akhuka ghadiban. Saudaramu masih marah. Ini. Jadi terus menerus dan didahului ma ini manafi. La
tak zakiron ahdaka. Lanya lanahi, lanahiyah. Kamu harus terus menerus. Artinya jangan berhenti mengingat janjimu. Ana ghairu barihin mujahidan. Saya tidak berhenti berjihad. Artinya selalu berjihad. Ini makna istimrar. Kemudian yang laisa itu untuk menafikan keadaan. Lastu munsharifan, untuk meniadakan. Baik, itu yang kana wa akhwat. Kemudian yang kedua yang masuk pada fiil jumlah ismiyah adalah kada wa akhwat. Ini sebenarnya juga bisa disebutkan dengan yang disamakan dengan kana wa akhwatuha. Atau yang beramal seperti amalnya kana wa akhwatuha. Sama merofakkan mubtada menasubkan khobar. Hanya saja khobarnya harus fi'il mudhari'. Ini permasalahannya begitu. Sehingga tidak terlihat nasabnya. Karena mudhari'nya tidak dibaca nasab, tetap nanti fi'il mudhari'nya dibaca rofa. Nah ini kada karoba ausyaka itu fi'il muqarabah. Itu al-haquqa, saya hampir menemuimu. Karobal mataru yahtun. Ya ini hujan hampir selesai. Asahara ikhlaulako. Kalau ini hampir. Kalau asahara ikhlaulako itu harapan. Af'alur raja. Asallahu ayyashfiyaka, semoga atau harapan. Berharap Allah membuat kamu sehat. Ikhlaulakol karbu ayyam farija. Berharap agar musibah ini hilang. Syara'a ansya'a tafiqa qama habba ja'ala aliqa akhadha bada'a imbaro. Ini fi'il syuru'. Fi'il syuru' maksudnya adalah mulai. Fi'il yang tidak cukup dengan marfu'nya tadi saya katakan, dan memiliki makna syara'a. Syara'a itu mulai. Tafiqaz zurra'u yahsud. Ya, para petani mulai panen. Imbarul mustasabiquna ya'du. Ya. Para orang-orang yang ikut musabaqah mulai bertanding. Ya. Terus juga masuk ke jumlah ismiyah lagi ada inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha itu menasabkan mubtada yang menjadi isimnya dan merafakkan khobar yang menjadi rofanya. Ini namanya huruf. Kalau yang ini tadi sebelumnya ini fiil dan fiilnya fiil naqis. Kalau yang ini itu huruf. Inna wa akhwatuha itu semuanya huruf. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Nah, ini untuk inna dan anna itu maknanya memiliki makna takkid, menguatkan. Inna zaidan dzu nadharin. Sungguh Zaid memiliki nalar. Inna dan anna itu untuk takkid. Bedanya inna dan anna apa? Kalau inna itu biasanya di awal jumlah. Kalau anna itu di tengah jumlah atau dia sebagai huruf masdariyah juga memasdarkan jumlah sesudahnya. Kalau ka'anna itu tasbih, menyerupakan ka'anna tifla qamarun. Anak itu seperti bulan. Wah, apanya? Nggak tahu. Batu apa-apa. Ya. Tasbih. Kemudian lakinna untuk istidrok. Ya, lakinna untuk istidrok. Ja'ah istidrok itu menyusuli sesuatu yang berbeda dari ungkapan sebelumnya. Ja'a Ahmadu lakinna aliyan ghaibun. Ahmad datang tapi Ali ghaib. Nah, ini istidrok. Menyusuli kebalikan dari ungkapan sebelumnya.
lakin. La'alla itu untuk taraji dan tawakuf, berharap sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya la'allallah yarhamana, semoga Allah merahmati kita. Nah, kemudian laita. Kalau laita itu untuk tamanni. Tamanni itu apa? Tamanni itu berharap sesuatu yang kayaknya mustahil terjadi. Ya, laitar robi'a yatulu. Ya. Mbok yao musim semi diperpanjang. Wah, ini yang nggak bisa, itu urusannya bukan urusan kita, dan kita tidak bisa berharap itu. Musim semi itu sudah ada musimnya. Kalau yang ada syair itu, atau ada ayat Quran aja, ya, seperti dalam surat An-Naba yang terakhir, ya laitani kuntu turoba, laita, ya laitani kuntu turoba, mbok ya saya jadi debu aja. Loh, enggak bisa. Mbok saya dulu waktu di dunia jadi debu, saya tidak akan masuk neraka. Loh, itu enggak bisa, karena memang itu berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ada lagi syair, ala laitas syababa ya'udu yauman, ala laitas syababa ya'udu yauman. Mbok yao masa muda itu kembali satu hari saja. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin, wis kadung tua, sudah jadi tua kok mau kembali muda lagi, tidak mungkin. Ya. Ada lagi kan. Ya laitani kuntu sobiyan murdo'a tahmilunil dzulafa'u haw tahmilunil dzalfa'u haw lan akta'a idza bakaitu qabbalatni arba'an wa idzan zalal tu wa idzan zalal tudahra abki ajma'a. Ya laitani kuntu sobiyan murdo'a, mbok ya saya jadi bayi yang masih disusui. Lho wis gedhe tuwa ngono arep dadi bayi. Bayi umur 20 tahun ya enggak mungkin. Itu namanya berhayal. Ya laitani kuntu sobiyan murdo'a, mbok saya jadi bayi yang sedang disusui. Tahmiluni dzalfa'u haulan akta'a, saya digendong sama perempuan cantik selama-lamanya, haulan akta'a. Idza bakaitu qabbalatni arba'a, kalau saya nangis saya akan diciumi sama perempuan cantik itu. Wa idzan dhalaltu dahra abki ajma, kalau begitu saya nangis terus saja biar dicium terus. Lah itu ya enggak mungkin. Jadi ini laita itu untuk tamanni, kalau la'alla untuk taraji dan tawakku, artinya berharap sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau tamanni itu berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ada lagi yang masuk di jumlah ismiyah, dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha itu bisa menasabkan mubtada dan khobar, dua-duanya dinasabkan. Yang kemudian kalau ada dhanna wa akhwatuha, mubtada'nya menjadi maf'ul pertama, khobarnya menjadi maf'ul yang kedua. Nah ini dhanna wa akhwatuha, ada dhanna hasiba za'ama ra'a alima ja'ala ittakhadha sayyara wajada. Ya, ini dhanna itu artinya menyangka. Menyangka tapi ada kemungkinan terjadi. Ada kemungkinan memang terjadi rujahan. Nah ini contohnya inna zaid
Dhanna Amrun as-sayyarata jadidatan. Amr menyangka bahwa mobil itu baru. Nah ini kemungkinannya besar. Hasibah juga kemungkinannya besar. Hasibtu Khalidan mujtahidan. Saya kira Khalid rajin, sungguh-sungguh. Ini persangkaan yang kemungkinan besar. Za'ama itu ya persangkaan yang kemungkinan besar terjadi. Za'amal mujrimu al-haqqa so'ban. Ya. Orang yang kriminal, berbuat kriminal itu menyangka bahwa kebenaran itu sulit. Ya, karena dia nggak pernah melakukan kebenaran. Nah, dia menyangka seperti itu. Nah, sulit sekali biasanya kalau orang penjahat itu kalau mau berbuat baik kan sulit melakukan hal yang benar. Kemudian ro'a itu yakin. Kalau ini tadi persangkaan, kalau ini sudah keyakinan. Ra'aitul haqiqata wadihatan. Saya yakin bahwa saya melihat, saya yakin hakikat itu sudah jelas. Alima juga yakin, mengetahui yakin. Alima Mahmudun asyita'a baridatan layalihi. Mahmud mengetahui bahwa musim dingin itu malam harinya dingin. Kemudian Ja'ala itu ya perkiraan tapi kemungkinan terjadi, zonnya persangkaannya kemungkinan terjadi. Ja'al muhandisu al-bina'a aliyan. Ya. Muhandis itu menjadikan, mengira yang kemungkinan terjadi, menjadikan. Sebab ini belum terjadi nih. Ya, bangunan itu tinggi. Ittakhadha dan sayyara itu untuk merubah. Ittakhadtu al-mala wasilatan. Saya menjadikan harta itu sebagai wasilah. Itu merubah keadaannya yang tadinya itu harta itu bukan wasilah, kemudian dijadikan sebagai wasilah. Wajada itu yakin. Wajada Khalidun al-laila tawilan. Khalid mendapati malam itu panjang. Artinya yakin bahwa malam itu panjang, meyakini bahwa malam itu panjang. Itu yang masuk pada jumlah ismiyah yang kedua tadi inna wa akhwatuha, sekarang dhanna wa akhwatuha. Kemudian ya dari awal tadi semua masuk pada jumlah ismiyah. Kalau yang inna wa akhwatuha menjadi isimnya inna dan khobarnya inna, mubtada'nya dibaca nasab, khobarnya dibaca rafa. Tapi kalau dhanna wa akhwatuha itu mubtada'nya dibaca nasab, khobarnya juga dibaca nasab. Ya, keduanya menjadi maf'ul. Sekarang yang ketiga itu yang selanjutnya itu lafaz-lafaz yang masuk pada jumlah fi'liyah. Lafaz yang masuk pada jumlah fi'liyah adalah amil nasab dan amil jazm. Ini saya persilahkan Anda nanti pada saat berbicara tentang jazm, ya, ini ada amil nasab, ada amil jazm. Lah, amil nasab itu ada an, lan, idzan, kai. Lan namanya huruf nafi, nasab dan istiqbal untuk yang akan datang. Nafi berarti negasi, menegatifkan. Nasab berarti menasabkan i'rabnya, dan istiqbal untuk mana akan datang. Lan akhuna, saya tidak akan berkhianat. Ya, saya tidak akan berkhianat. Anti habibati walan akhuna. Engkau adalah kasihku dan aku tidak akan mengkhianatimu. Wah, biasanya rayuan gombal. Kemudian ada kai itu masdariyah, membuat masdar. Nasab dan akan datang. Likai bironi, agar engkau memberi kabar kepadaku. Ya, memberi kabar kepadaku. Ini likai bironi, ya, membuat masdar. Jadi ini jadi masdar muawwal. Makanya jadi li
Khobaru li khobarika il iyaya. Hampir sama seperti itu. Kemudian ada an ini huruf masdariyah nasab dan istiqbal sama dengan kai. Tapi ini maknanya beda. Kalau kai itu taklil, kalau ini hanya masdariyah. Uridu an aqra. Taklil itu alasan, karena. Kalau uridu an aqra, saya ingin membaca. Nah, ini hanya memasdarkan aqra. Uridu al qiraata, semacam itu. Idzan itu huruf jawab, jaza dan nasab serta istiqbal. Jadi akan datang. Jawab sebagai jawaban sesuatu, jaza sebagai balasan sesuatu, nasab dan istiqbal. Sa'abdzululaka juhdi. Saya akan melakukan apapun, mengorbankan semua kekuatanku untukmu. Wah. Terus kamu jawab, idzan ukafi aka. Kalau begitu, wah, kamu akan saya kasih balasan yang sama. Baik, ini amil-amil nasab. Dan yang kedua adalah amil-amil jazm. Contohnya ini sebagian aja, lam, lama, lam amar dan la an-nahiyah dan masih banyak yang lain. Ya, lam itu huruf nafi, jazm dan qalb. Qalb itu artinya ya nafi negasi, jazm menjazmkan i'rabnya. Qalb itu merubah dari fi'il mudhari' yang maknanya itu hal dan istiqbal dirubah menjadi bermakna madhi. Lam ubarih. Lama ya belum datang, berarti pada waktu yang lampau. Lam ubarih. Atau mudahnya umpamanya ada lam aktub ad-darsa, saya tidak menulis pelajaran, itu artinya saya tidak menulis tadi atau kemarin. Yang aktub itu artinya aslinya akan datang atau sekarang. Kemudian lam amar itu untuk berharap terjadinya pekerjaan. Liyadhab akhuka, agar saudaramu pergi. Nah, ini ada perintah berharap terjadinya pekerjaan. La nahya berharap tidak terjadinya pekerjaan. La takdzib, jangan bohong. Ya. Kembali ini lafaz-lafaz yang masuk pada jumlah fi'liyah. Ini hanya amil nasab, amil jazm. Kalau ada lafaz selain amil nasab dan amil jazm masuk pada fi'il atau jumlah fi'liyah, baik itu terutama yang fi'il mudhari', maka tidak mempengaruhi i'rabnya. Tidak mempengaruhi i'rabnya fi'il. Ini lafaz yang masuk dan mempengaruhi i'rabnya fi'il mudhari'. Hanya dua ini, nawasib dan jawazim. Baik, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.